Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Al-Anzar Raffi dari kelas SI 19A, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS Mikro Ekonomi 2. Tugas ini berjumlah 2 soal dan akan saya jawab satu persatu. Baik, mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ini adalah pertanyaan tentang hitungan. Sebelumnya, kita akan menganalisa dulu dan melihat informasi yang telah diberikan oleh soal. Diketahui bahwa rumus persamaan supply adalah Q plus 60 dan demand adalah min 2Q plus 150 dengan harga minimum yang telah diatur oleh pemerintah sebesar 92. Pertanyaannya adalah buatlah grafik dan menghitung deadweight loss. Yang kedua, di saat penghitungan nanti, jelaskanlah konsep dari consumer surplus, producer surplus, dan perubahan antara sebelum dan sesudah dari harga minimum dan dari deadweight loss. Oke, jawaban. Yang pertama adalah kita menghitung equilibrium dan grafik. Equilibrium itu rumusnya adalah PS sama dengan PD. Dari soalnya sebelumnya kita dapat informasi rumusnya adalah PS itu Q plus 60 dan PD adalah min 2Q plus 150. Oke, kita masukkan rumusnya. Kita bagi, hasilnya adalah 30. Kita sekarang nyari nilai P-nya. Tadi nilai Q-nya adalah 30. Kita nyari nilai P-nya, jumlah hasilnya 90. Dari nilai tersebut kita bisa mendapatkan hitungan dari grafik supply nanti, dimasukkan Q-nya. Kita untuk mendapatkan grafik kita harus menganggap salah satu dari nilai itu adalah 0. Jadi kita lihat Q sebagai 0 dengan rumus PS plus 60 sama dengan 60 dan grafik demandnya dan rumus PD tadi kita mendapatkan hasilnya 150. Setelah itu kita akan mendapat grafik seperti ini, di mana titik equilibrium adalah 30 dan 90, dan dari grafik supply kita mendapatkan titik di sebelah sini. Baik, masih menjawab yang A. Itu adalah harga minimum dan deadweight loss. Harga after atau sesudah minimum price. Kita mulai dari kuantitinya. PS tadi rumusnya adalah Q plus 60. Kita masukkan PS adalah 92 sama dengan Q plus 60. 92 min 60 sama dengan Q. Berarti Q sama dengan 32. Dapat nilai Q-nya. Terus kita nyari menggunakan rumus PD. Kita masukkan nilainya. Kita ubah dari positif ke negatif karena belum berubah tempat. Kita dapat 58 dibagi 2 sama dengan 29. Dari nilai tersebut kita bisa masukkan untuk mencari grafik supply nanti. Karena kita tahu di sini Q-nya itu adalah 29. Dan deadweight loss-nya itu berada di daerah 5 dan 6 berdasarkan dari grafik yang ada. Oke, kita hitung deadweight loss-nya ya. Setengah dikali 92 min 89 dikali 30 min 29. Setengah 92 kurang 89 adalah 3 kali 30 min 29 sama 1. Berarti kita menemukan deadweight-nya itu sebesar 1,5. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang konsep. Jadi sebelum harga minimum, konsumen surplus, presiden surplus, setelah minimum, produsen surplus, deadweight loss.
Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa sebelum harga minimum 92, konsumen surplus itu berada di daerah 1, 2, dan 5. Ini daerah dari konsumen surplus, dan produsen surplus adalah daerah 3, 4, dan 6. Setelah itu kita mendapatkan harga setelah minimum itu, konsumen surplus adalah daerah 1, dan produsen surplus adalah daerah 2, 3, dan 4. Dan deadweight loss-nya adalah daerah 5 dan 6. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 ini kita disuruh untuk menganalisa dan memberikan ilustrasi secukupnya mengenai supply dan demand, diagram supply dan demand, dan menjelaskan tentang kondisi equilibrium, lalu keadaan surplus di mana antara konsumer dan produsen, dan peran pemerintah, serta deadweight loss tadi dari harga minimum berdasarkan pemerintah di Indonesia. Lalu kita harus menganalisa apakah dampak dari pengajuan atau gagasan dari union untuk menambah harga minimal biaya gaji minimal untuk tahun depan, gitu. Di nomor 2, saat equilibrium setelah minimum gaji wage dan deadweight loss. Nah, kita dapat grafiknya ini. Jadi saat equilibrium terjadi, konsumen surplus berada pada daerah 1, 2, dan 5. Ini dia tanya. W sebagai wage dan L sebagai labor atau tenaga kerja. Terus setelah minimum wage, konsumen surplus hanyalah daerah 1 dan produsen surplus 2, 3, dan 4 setelah minimum wage. Dan minimum wage ini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan. Tapi karena kebijakan tersebut terdapat pengangguran tenaga kerja. Nah, pengangguran tenaga kerja itulah menjadi deadweight loss, yaitu daerah 5 dan 6. Lalu kita disuruh menganalisa tentang pengajuan terjadinya penambahan upah minimum untuk tahun depan. Apakah yang akan terjadi? Tentunya jika upah ditambahkan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Tapi pemerintah juga harus bisa memastikan atau menjaga kestabilan harga dan harus menyesuaikan dengan harga pasar juga, dan supply dan demand pasar dengan gaji yang akan atau upah yang akan diberikan nanti. Jadi yang akan terjadi adalah masyarakat akan lebih sejahtera, tapi kestabilan harga harus dijaga, dan jika tidak maka akan tidak stabil dan menggoyangkan harga pasar, dan jika harga pasar menggoyang maka ekonomi negara juga ikut goyang. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.